Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom HCC Family. Senang banget saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan kembali untuk keluargaku, semua keluargaku yang ada di Home Community Church dalam Worship from Home edisi Saat Teduh. Hari ini saya akan bahas tema di balik tidaknya Tuhan selalu ada ya yang lebih baik. Ya, seperti kita ketahui bahwa kita semua memiliki tujuan yang sangat besar. Ya, Tuhan itu Tuhan yang penuh kejelasan. Dia memilih kita untuk bawa kita ke satu tujuan yang jelas. Nah, tentu untuk sampai kepada tujuannya Tuhan, ada yang namanya rencana Tuhan. Ya, sama seperti ketika kita mau berpergian ke satu tempat, tujuan kita ke salah satu tempat, tentu kita punya rencana untuk sampai ke tujuan itu. Kita harus naik apa, harus lewat mana, pakai baju apa. Karena rencana itu yang menentukan kita akan sampai kepada tujuan itu atau tidak. Nah, sama pun dengan Tuhan. Ya, ketika Tuhan menentukan tujuan hidup kita, Tuhan juga punya rencananya atas kehidupan kita. Dan menariknya, rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana kita. Nah, terkadang kita paksa Tuhan masuk dalam agenda kita. Bukan kita paksa diri kita untuk masuk ke agendanya Tuhan. Ingat, kita semua adalah manusia proses. Ya, kita ini manusia yang masih dalam prosesnya Tuhan. Kita yang sekarang belum ada apa-apanya. Makanya Tuhan gak pernah berhenti memproses kita. Tuhan ingin bawa kita kepada rencananya, masuk dalam rencananya. Nah, saya rindu bahas ini karena supaya kita menjadi orang-orang percaya yang bukan sekedar ingin bawa Tuhan masuk ke dalam agenda kita, tapi kita yang masuk dalam agendanya Tuhan. Karena rancangan Tuhan dan rencana kita itu sangat jauh berbeda. Nah, mari kita buka firman Tuhan di Mazmur 33. Mazmur 33 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan menggagalkan ya rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Ayat yang ke-11, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Ingat bahwa rencana Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Dan Tuhan harus menggagalkan rencana manusia. Makanya tadi saya bilang judul tema yang saya akan bawa hari ini adalah di balik tidaknya Tuhan selalu ada ya yang lebih baik. Karena terkadang di dalam kehidupan kita, Tuhan harus gagalkan rencana kita. Tujuannya cuma satu, supaya kita masuk dan setuju kepada rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan jauh lebih baik daripada setiap rencana kita. Firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat yang ke-21, Amsal 19 ayat 21 bilang begini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, manusia itu punya rencana yang banyak, tapi jangan sampai kita terjebak pada agenda kita. Ingat, Tuhan juga punya agenda, Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan kita. Sama seperti waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Muncul dalam hatinya itu juga mewakili kita juga mungkin dalam kehidupan kita yang sering bertanya, Tuhan, aku mau ini. Ya, tapi ini yang menarik ketika Tuhan berdoa seperti itu. Tuhan gak stop di situ saja. Tuhan gak cuma sekedar menyampaikan, Yesus tidak hanya sekedar menyampaikan agendanya, keinginan dia supaya cawan ini lalu. Tapi ini yang menarik, waktu Tuhan katakan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Nah, ini menarik saudara. Harusnya kita menjadi orang-orang percaya yang sangat bergairah untuk masuk dalam agendanya Tuhan. Karena kita tahu hanya rencana Tuhanlah yang akan bisa membawa kita kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bagikan beberapa poin supaya kita mengerti bagaimana caranya supaya kita bisa masuk dalam
rencana Tuhan. Poin yang pertama adalah kita harus memiliki sikap rendah hati. Mari kita buka firman Tuhan di Amsal 18 ayat yang ke-12. Amsal 18 ayat 12 bilang begini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, lawan dari kerendahan hati adalah tinggi hati. Nah, kita nggak akan bisa dibentuk kalau kita masih memiliki tinggi hati. Kita nggak akan bisa sampai kepada jalan atau rencananya Tuhan kalau kita masih memiliki sikap hati, yaitu tinggi hati. Makanya poin yang pertama, untuk bisa kita masuk dalam rencana Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati. Ingat, ini agendanya Tuhan, bukan agendanya kita. Jadi, jangan hanya mau dengar apa yang kita mau dengar. Karena Tuhan bisa pakai apapun atau melalui siapapun. Dia adalah Tuhan dari alam semesta. Tuhan bisa pakai keadaan yang kita gak suka mungkin untuk Tuhan berbicara di dalamnya atau melaluinya. Atau Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang yang tidak kita duga untuk bisa kasih jawaban dari Tuhan untuk kita. Ya, saudara tahu kisah Yesus memberi makan 5.000 orang? Yang memberikan 5 roti dan 2 ikan adalah anak kecil yang tidak diduga-duga. Seorang anak kecil yang malah jawaban buat semuanya datang dari anak kecil itu. Nah, sama. Karena kita punya Tuhan dari alam semesta, dia bisa pakai apapun dan juga siapapun. Kalau kita hanya mau mendengar apa yang kita dengar, ya orang-orang yang kita suka saja, kita masih memiliki yang namanya sikap hati yang tidak mau dibentuk. Karena bisa saja Tuhan bisa pakai apapun atau orang-orang yang kita nggak duga. Makanya mari miliki kerendahan hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, di firman Tuhan di Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9 bilang begini. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya, ini keren banget, kepada orang-orang yang rendah hati. Hanya kepada orang rendah hatilah Tuhan bisa mengajarkan jalannya. Makanya sikap hati, rendah hati itu penting supaya kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Ya, miliki kerendahan hati supaya setiap hari yang kita lalui, kita buka hati kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan, untuk mau mendengar suara Tuhan berbicara melalui apapun atau melalui siapapun. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kita harus mentaati Tuhan. Ini penting. Ya, kebanyakan orang itu hanya mau didengar tapi nggak mau mendengar. Ya, padahal di dalam Tuhan yang kita butuhkan bukan hanya didengar oleh Tuhan, tapi yang kita butuhkan adalah mendengar Tuhan. Kalau sekedar mau cerita doang, Tuhan pasti dengar kita. Tapi kalau mau berubah, kita harus dengar Tuhan. Nah, nggak stop didengar Tuhan doang. Kita setelah mendengar Tuhan, kita harus mentaati Tuhan. Ya, Lukas 6 ayat 46 sampai 49 bilang, Tuhan bilang, orang yang bertuhan adalah orang yang melakukan kehendakku, mentaati Tuhan. Jadi, waktu kita sudah dengar Tuhan, kita harus mentaati Tuhan. Nah, untuk bisa masuk dalam rencana Tuhan, kita harus mentaati Dia. Ibaratnya gini, kalau kita tersesat ke satu tempat, terus karena kita nggak tahu lokasi itu, tiba-tiba kita hubungi sahabat kita yang tahu lokasi itu, dan sahabat kita datang untuk menjumpai kita. Setelah dia menjumpai kita bonceng di motor misalnya, terus dia mengarahkan kita untuk belok kanan, belok kiri. Kita sudah dengar dia ngomong belok kanan atau lurus aja atau belok kiri. Kalau kita nggak mentaati dia, kita akan tersesat lagi. Kita nggak akan sampai kepada tujuan yang kita mau. Makanya sama dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar dengar firman Tuhan. Kita harus mentaati Tuhan. Kan yang terpenting adalah bukan sekedar mendengarnya. Mendengar firman Tuhan. Tapi yang kita lakukan adalah kita harus mentaati. Karena mentaati akan bawa kita kepada rencana Tuhan. Itu poin yang kedua. Yang pertama tadi, miliki kerendahan hati. Yang kedua, harus mentaati firman Tuhan. Yang ketiga, sadari benar bahwa kita harus percaya hatinya Tuhan. Meskipun kita belum lihat pertolongan tangannya. Ya, kadang kita kecewa sama Tuhan dalam prosesnya, dalam kita masuk dalam rencana Tuhan, kita lihat Tuhan kok hidup saya seperti ini terus. Mana Tuhan janji Tuhan? Kok saya belum mengalami terobosan, saya belum menemukan jawaban. Ketahuilah saudara, saat kita belum lihat pertolongan tangannya, percaya hatinya. Karena hatinya Tuhan nggak pernah jahat sama kita. Tuhan selalu baik. Percaya kalau kita belum sampai kepada apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita, percaya hatinya Tuhan. Tuhan sedang bawa kita, Tuhan sedang tuntun kita kepada tujuan
yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu poin yang ketiga. Poin yang terakhir adalah, ingat, dalam perjalanannya mungkin kita digoncangkan karena ada masalah. Tapi ingat saudara, turunin standar hidup, jangan standar iman. Nah kadang yang kita turunin itu standar imannya, bukan standar hidupnya. Nah kadang ya fase-fase yang kita lewati mungkin kita lagi kekurangan, kita lagi nggak punya uang yang berlebih. Tapi nggak masalah, jangan turunin standar iman, turuninlah standar hidup. Ya, jangan sampai yang kita turunkan adalah standar iman kita. Kita jadinya korupsi, kita jadi menghalalkan beberapa cara. Kita lupa untuk sampai kepada rencana Tuhan. Kita harus tetapkan standar iman kita. Kita harus percaya terus sama Tuhan. Ya, kita boleh turunin standar hidup kita, tapi kita nggak boleh turunin standar iman kita. Amin, saudara. Saya berharap melalui firman ini kita sama-sama diubahkan dan kita sama-sama punya kerinduan untuk masuk dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hanya rencana Tuhanlah yang bisa menuntun kita dan akan bisa membawa kita sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kami kembali bahwa rancangan Tuhan itu jauh berbeda dengan rencana kami. Maafkan kami Tuhan kalau kami ketika datang sama Tuhan, kami ingin bawa Tuhan kepada agenda kami. Kami lupa bahwa harusnya kami harus bawa diri kami untuk masuk dalam agendanya Tuhan. Karena rencana Tuhanlah yang akan membawa kami sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan ajarkan kami hari ini untuk memiliki kerendahan hati. Karena hanya orang yang rendah hatilah yang akan bisa menemukan jalannya Tuhan. Kami juga diajarkan untuk bisa mentaati Tuhan. Karena kami nggak hanya sekedar mau mendengar Tuhan, membaca firman, tapi kami mau mentaati Tuhan. Karena waktu kami taat sama Tuhan, kami akan bisa sampai kepada jalan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, yang pada akhirnya membawa kami kepada tujuan yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami diajarkan untuk percaya hatinya Tuhan. Ya mungkin dalam prosesnya kami menantikan rencana Tuhan atau sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kami menunggu mana pertolongan tangan Tuhan. Kalau kami belum melihat pertolongan tangan Tuhan, kami percaya hatinya Tuhan. Karena hatinya Tuhan gak pernah jahat sama kami. Engkau sebagai Bapa yang sangat baik pasti akan menuntun kami kepada jalan yang benar. Terima kasih juga Tuhan kalau hari ini Tuhan ajarkan kepada kami untuk tetapkan hati kami untuk terus percaya sama Tuhan. Meskipun keadaan gak baik, mungkin materi kami gak seperti biasanya Tuhan, kami punya masalah keuangan, tapi it's okay Tuhan. Yang kami turunkan adalah standar hidup kami, bukan standar iman kami. Kami gak mau untuk turunkan standar iman kami. Kami mau terus percaya sama Tuhan sampai kami bisa mengakhiri hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu ini. Biarlah roh-Mu memateraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kami. Dan buat kami menjadi orang-orang yang bukan saja bergairah mendengar firman Tuhan, tapi juga bergairah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.